Aku tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung di Pulau Jawa. Desa kami dikelilingi oleh hutan belantara yang tebal dan misterius. Di malam hari, suasana menjadi begitu sunyi sehingga hanya suara desiran angin yang terdengar bersama dengan gemerisik daun-daun di pepohonan. Namun, keheningan itu seringkali terganggu oleh kehadiran yang tidak diharapkan. Kuyang. Kuyang, menurut cerita nenek moyang kami, adalah makhluk gaib berwujud perempuan tua dengan kemampuan mengerikan. Mereka berkeliaran di malam hari, mencari darah manusia sebagai sumber kekuatan mereka. Kuyang diyakini dapat mengambil bentuk apapun yang mereka inginkan, tetapi pada dasarnya, mereka adalah roh jahat yang tergantung pada tubuh bayi untuk bertahan hidup. Keberadaan Kuyang menjadi rahasia tersembunyi di desa kami. Orang dewasa berbicara tentang mereka dengan berbisik di warung kopi, sedangkan anak-anak dibujuk untuk tidak keluar rumah saat senja menjelang. Namun, keberadaan mereka terasa semakin dekat belakangan ini, dengan banyaknya laporan tentang bayi yang menderita penyakit misterius dan kehilangan darah tanpa jejak. Aku, sebagai anak muda pemberani di desa ini, merasa tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini. Dengan bantuan pengetahuan nenekku tentang ilmu spiritual dan bahan-bahan pelindung yang diberikannya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Di malam hari, aku bersembunyi di balik rimbunan pohon besar, menunggu saat yang tepat untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa atau apa yang sebenarnya Kuyang ini. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi hutan dengan sinarnya yang menakjubkan, aku melihat bayangan hitam melayang-layang di atas rumah tetangga. Tubuhnya mengepakkan sayapnya seperti burung hantu, tetapi wujudnya menyerupai perempuan tua yang terkulai lemah. Aku merasa ngeri namun penasaran. Apa yang mereka cari di sini? Mengapa mereka memilih desa kami sebagai tempat penampakan mereka? Dengan hati-hati, aku mengikuti Kuyang itu dari kejauhan, bersembunyi di balik batang pohon yang rapat. Mereka terbang menuju arah hutan yang lebih dalam, di mana tak seorang pun berani melangkah pada malam hari. Hening terasa lebih mencekam ketika aku mendengar bisikan-bisikan halus mereka, menggoda orang-orang dengan kekuatan magis mereka yang gelap. Tetapi, sebelum aku bisa menemukan jawaban yang aku cari, Kuyang tiba-tiba menyadari keberadaanku. Matanya yang merah memancarkan kebencian, dan mereka mulai mengelilingi aku dengan cakar mereka yang tajam. Aku melarikan diri dengan nafas terengah-engah, melompati semak belukar dan melintasi sungai kecil untuk mencapai desa lagi. Ketika aku sampai di rumah, aku merasa takut namun penuh dengan tekad. Aku harus memberitahu penduduk desa tentang bahaya yang mengancam kami. Kuyang bukan hanya legenda yang diceritakan untuk menakuti anak-anak. Mereka nyata dan mereka memiliki kekuatan yang harus kita lawan. Sekarang, aku bersiap untuk membangunkan penduduk desa, mempersiapkan perlawanan terhadap Kuyang. Karena hanya dengan bersatu kita bisa menghadapi kegelapan yang mengancam untuk merenggut kehidupan kita di malam hari. Setelah pengalaman mengerikan melihat Kuyang di hutan, aku pulang dengan hati yang berdebar-debar. Aku tidak bisa tidur malam itu, terus memikirkan apa yang kulihat dan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Keesokan paginya, aku mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan tetangga dan keluargaku tentang apa yang terjadi. Di ruang tamu rumahku yang sederhana, aku duduk bersama nenek dan ayahku. Mereka mendengarkan dengan serius saat aku menceritakan tentang penampakan Kuyang yang kulihat di hutan. Nenekku, seorang yang terampil dalam hal spiritual dan cerita-cerita nenek moyang, menatapku dengan mata yang penuh pengetahuan. "Nak, Kuyang adalah makhluk yang sangat berbahaya," kata nenekku dengan suara yang serius. "Mereka mencari darah bayi untuk mempertahankan kehidupan mereka. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melindungi desa ini." Dia lalu menceritakan padaku tentang amalan-amalan dan bahan-bahan pelindung yang bisa digunakan untuk menangkal Kuyang. Kami memutuskan untuk mengadakan rapat kecil di rumahku untuk membicarakan strategi melawan makhluk-makhluk ini.
Semua orang tua dan para tetua desa datang, dibimbing oleh kekhawatiran yang sama akan keamanan anak-anak dan keluarga mereka. "Kita harus bersatu dan melindungi desa kita," ujar Pak Agus, kepala desa yang bijaksana. "Kuyang ini harus diusir dan dipatahkan kekuatannya. Kami membuat rencana untuk menyebar ke seluruh desa dengan amalan-amalan yang diberikan nenekku. Setiap rumah dilengkapi dengan bahan-bahan pelindung, seperti daun jarak pagar dan air jeruk nipis, yang dipercaya dapat mengusir makhluk gaib. Setiap orang diharapkan untuk tidak keluar rumah di malam hari dan untuk melaporkan kejadian apapun yang mencurigakan kepada pemimpin desa." Pada malam hari berikutnya, aku berdiri di atas atap rumahku, memandang ke arah hutan yang gelap. Bulan purnama menerangi langit, memberikan sinar lembut di tengah keheningan yang menakutkan. Aku merasa tegang, tidak tahu apa yang mungkin terjadi malam ini. Tiba-tiba, aku melihat gerakan bayangan di tepi hutan. Tidak hanya satu, tetapi beberapa kuyang terbang rendah di atas pohon-pohon. Mereka bersama-sama menyusuri desa kami, mencari-cari celah untuk masuk. Namun, kami telah siap. Setiap rumah menyalakan lilin dan menaburkan bahan-bahan pelindung di sekitar pintu dan jendela. Aku memanggil nenekku dan ayahku, bersama dengan Pak Agus dan para tetua desa, untuk bergabung dengan aku di atap rumah. Bersama-sama, kami melihat ke bawah dengan hati-hati, siap untuk bertindak jika kuyang mencoba masuk ke dalam. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Salah satu kuyang tampaknya telah menemukan rumah yang tak berpenghuni. Mereka berputar-putar di atasnya, mencoba mencari celah masuk. Tapi, dengan amalan-amalan yang kami lakukan, mereka terhalang dan tidak bisa masuk. Kami berdiri di atas atap rumah, menatap ke arah hutan dengan ketegangan. Ini adalah pertempuran antara manusia dan makhluk gaib yang penuh kebencian. Kami tahu bahwa pertarungan ini tidak akan berakhir malam ini. Kami harus terus waspada dan terus melindungi desa kami dari ancaman ini. Malam berlalu dengan tegang, tetapi akhirnya kuyang itu pergi setelah beberapa jam mencoba mencari celah masuk. Kami merasa lega, tetapi juga sadar bahwa ini hanya awal dari perang panjang melawan makhluk-makhluk ini. Kami memutuskan untuk tetap waspada dan melanjutkan langkah-langkah perlindungan yang telah kami susun. Beberapa hari berlalu tanpa insiden, tetapi ketegangan tetap terasa di udara. Penduduk desa hidup dalam ketakutan akan kemungkinan serangan kembali kuyang. Kami mengadakan pertemuan rutin di balai desa untuk mengupdate situasi dan membahas strategi berikutnya. Suatu malam, ketika hujan deras turun, kami mendengar suara teriakan dari arah hutan. Tanpa ragu, kami segera berkumpul dengan bahan-bahan perlindungan dan senjata tradisional yang kami miliki. Aku, bersama dengan ayah dan beberapa pemuda desa, memimpin ekspedisi ke hutan untuk menyelidiki. Di dalam hutan yang gelap dan tergenang air, kami melihat jejak-jejak kaki kuyang yang menyusuri jalur setapak. Suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan, membuat bulu kuduk kami berdiri. Kami merasa bahwa kami sedang dikejar oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan. Tiba-tiba, sebuah siluet besar muncul di antara pohon-pohon. Ini bukan satu, tapi sekelompok kuyang yang berdiri tegak di hadapan kami. Mereka menatap kami dengan mata merah yang memancarkan kebencian. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, pertempuran yang tak terelakkan. Dengan berani, kami menghadapi mereka. Ayahku memimpin dengan senjata tradisional yang dia warisi dari nenek moyang. Pemuda-pemuda desa, yang penuh semangat, berdiri di belakangnya dengan alat-alat yang mereka siapkan untuk pertempuran. Aku, dengan hati berdebar-debar, berdiri di samping mereka, siap bertarung demi keselamatan desa kami. Pertempuran itu meletus dengan cepat. Kuyang menyerang dengan cakar-cakar mereka yang tajam, mencoba melukai kami dengan kekuatan magis mereka. Tetapi kami tidak menyerah begitu saja.
Kami bertempur dengan gigih, menggunakan kekuatan dan pengetahuan yang kami miliki untuk melawan mereka. Tapi, pertempuran itu tidak mudah. Beberapa dari kami terluka parah, terkena serangan kuyang yang ganas. Tetapi kami tetap bertahan, tidak menyerah kepada kekuatan kegelapan yang ingin menguasai desa kami. Kami berjuang bersama-sama, tidak hanya untuk hidup kami sendiri, tetapi untuk masa depan anak-anak dan generasi mendatang. Akhirnya, setelah pertarungan yang sengit, kami berhasil mengusir kuyang itu dari desa kami. Mereka mundur ke dalam hutan, meninggalkan jejak-jejak darah mereka di tanah yang basah. Kami merayakan kemenangan dengan rasa syukur dan lega, tetapi juga dengan kesedihan atas kerugian yang kami alami. Setelah itu, desa kami kembali normal. Kami tetap waspada, tetapi juga belajar dari pengalaman yang kami alami. Kami memperkuat perlindungan kami, dan kami bersumpah untuk menjaga tradisi ini agar tetap hidup di generasi yang akan datang. Setelah pertempuran sengit melawan kuyang, desa kami mulai pulih dari trauma yang dialami. Kami mengadakan upacara syukur dan pemulihan untuk mengenang mereka yang terluka dan untuk memastikan keamanan kami ke depannya. Meskipun kemenangan telah diraih, kami tetap waspada karena kami tahu bahwa dunia gaib tidak pernah tidur. Beberapa bulan berlalu tanpa kejadian serius. Penduduk desa mulai kembali ke kehidupan mereka yang normal, tetapi mereka tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Malam-malam gelap dan hutan yang lebat selalu menyimpan rahasia dan ancaman yang tidak terlihat. Aku, sebagai saksi dari kejadian mengerikan itu, merasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi berikutnya juga siap menghadapi bahaya yang mungkin mengancam. Aku mulai bekerja sama dengan nenekku untuk mengajarkan anak-anak di desa kami tentang ilmu spiritual dan kekuatan tradisional yang dapat mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kami mendirikan kelas-kelas kecil di bawah pohon rindang, di mana aku dan nenekku mengajarkan mereka tentang kekuatan bahan-bahan alami dan amalan-amalan yang digunakan nenek moyang kami untuk menangkal makhluk gaib. Anak-anak itu mengikuti pelajaran dengan serius. Mata mereka berbinar-binar ketika mereka belajar tentang warisan budaya dan spiritual kami. Di antara anak-anak itu, ada satu gadis muda bernama Sari. Dia cerdas dan penuh semangat, selalu bertanya-tanya tentang dunia gaib dan kekuatan yang ada di sekitar kami. Aku melihat potensi besar dalam dirinya, dan aku mengajaknya untuk belajar lebih dalam tentang ilmu spiritual yang aku dan nenekku warisi. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, aku mengajak Sari untuk mengikuti aku ke hutan. Kami berdua duduk di bawah pohon tua yang besar, sementara aku menceritakan kisah-kisah nenek moyang tentang kuyang dan ancaman yang mereka bawa. Sari, dunia gaib ini memiliki kekuatan yang luar biasa, kataku padanya dengan penuh perhatian. Namun, dengan pengetahuan dan perlindungan yang tepat, kita dapat melawan bahaya ini. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya bersinar ketika dia mulai memahami warisan budaya dan spiritual kami. Dia bertanya banyak pertanyaan, ingin tahu tentang amalan-amalan dan bahan-bahan pelindung yang digunakan nenekku untuk melindungi desa kami. Apakah kita akan melawan kuyang lagi suatu hari nanti? Tanyanya dengan penuh semangat. Aku tidak tahu, jawabku dengan jujur. Tetapi yang pasti, pengetahuan ini adalah warisan yang harus kita pelihara dan lestarikan. Kita harus siap menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Malam itu berlalu dengan percakapan yang mendalam, membangun ikatan antara aku dan Sari dalam upaya untuk menjaga warisan nenek moyang kami tetap hidup. Kami berjanji untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan, serta melindungi desa kami dengan segala cara yang kami miliki.